Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa asrif bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasani bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung ibu absen ya. Baiklah, ibu akan absen sebelum memulai pelajaran pada semester ini. Ella, Hadir Bu. Rani, Hadir Bu. Iza, Hadir Bu. Okta, Hadir Bu. Destia, Hadir Bu. Akila, Hadir Bu. Lubna, Hadir Bu. Adila, Hadir Bu. Nanda. Masih semua ya kan? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, di mana kita tujuan pembelajaran ini agar kalian tahu bagaimana dari zakat tersebut, sedekah dan infak, agar kalian memahami tentang tersebut. Nah, di mana di sini juga motivasi kita untuk belajar pada siang ini agar kalian bisa mengambil hikmah. Nah, teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah karena usaha tidak akan mengkhianati hasil pada siang hari ini. Nah, sebelumnya ibu akan membagikan sini kita membahas zakat dulu. Nah, sebelum kita membahas zakat, di mana kita telah memulai pelajaran minggu lalu itu tentang haji dan umroh. Nah, di sini kita akan memulai bagaimana seperti sini pengertian
pemberian zakat itu merupakan suatu rukun Islam. Nah, di mana menjadi salah satu unsur dari pokok syarat kita Islam. Nah, di bawah itu ada kan? Nah, beras. Ini bisa juga uang. Nah, di sini coba kalian buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110. 110. Di situ telah terjelas. Nah, di situ juga ada, coba kalian lihat, pahami arti dari surat tersebut. Nah, di situ kan wa aqimu sholata wa atu zakat. Nah, wa ma taqwidu. Ya, coba. Ada? Ada? Oh, ini ada artinya. Nah, ini. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan dari arti tersebut atau tidak, membacakan artinya. Ya. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di mana juga di sini ada gambar kalian, ada orang yang memberikan zakat. Dia yang membayar zakat di masjid. Nah, ini adalah ada dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu dia harta yang diwajibkan dikeluarkan pada bulan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, kalau zakat mal itu dia harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, di sini juga dia itu harus memenuhi nisab dan mencapai haul. Nah, di sini juga kita bukan membahas tentang zakat saja, tapi kita membahas infak dan sedekah. Coba lihat, tahu nggak infak itu apa? Nah, nggak tahu ya. Infak itu ketika kita, seperti kita ke masjid dan sholat Idul Adha kemarin. Nah, kita itu ada yang apa namanya itu kotak amal, yang kotak amal jalan itu kan kita menaruh uang. Nah, disitulah kita akan dibilang kita infak. Nah, tapi infaknya secara diam-diam. Jika kita infak, semua orang itu tahu, maka itu dibilang riya. Kenapa orang itu mengasih infak itu secara diam begini? Biar orang itu tidak tahu, karena jika orang itu tahu, banyak semua orang tahu, nanti kita dibilang riya. Nah, infak itu, kalau dari pengertian bahasa itu kan dia infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, sedangkan kalau kita sedekah itu dia, nah di sini ada tangannya ini sedekah yang kalau ada di pasar-pasar itu kan ibu-ibu yang kalau ngasih itu, nah itu kita sedekah. Nah, di sini juga sedangkan sedekah itu jika ditinjau dari segi terminologi syarat syariah, pengertian sedekah itu sama dengan infak, termasuk juga pengertian dari sedekah sama dengan infak tersebut. Nah, di sini juga ada hikmah atau hikmah dari infak dan sedekah juga. Nah, di mana di sini membantu dan membina kaum dufa maupun mustahil. Nah, itulah hikmah dari kita dari infak tadi.
dari sedekah tadi. Dan juga jika kita diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, itu kan kita bisa menemukan dari infak tersebut, dari sedekah tersebut yang kalau kita temuin di sini ada juga kan kalau orang yang bersedekah itu kan. Nah, dimana di sini nanti ibu akan memberikan soal untuk kalian. Itu ibu akan membagi 2 kelompok, dimana kalian nanti akan menerima soal. Satu kelompok 1 soal. Nah, nanti perwakilan ketua atau wakilnya atau anggotanya boleh membacakan di depan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan contoh dari orang yang berhak menerima sedekah tersebut. Nah, di sini orang yang berhak menerima sedekah itu keluarga atau sanak famili kerabat yang masih saudara kita itu berhak juga menerima sedekah dari kita. Bukan orang yang ada di jalanan aja atau orang yang sangat membutuhkan. Nah, kalau keluarga kita sangat membutuhkan kita, itu kita bisa juga bersedekah kepada dia. Gak perlu jauh-jauh. Dan juga bukan saja kepada yayasan atau panti saja yang bisa menerima sedekah tersebut. Nah, seperti ini nah. Ini ada yang tahu gambar? Ada nggak? Gambar ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Ini nah. Nih. Nggak ada ya? Nggak ada semua. Nggak ada. Oh, nih, dah. Lihat ini. Ini ada ibu dan bapak yang lagi membawa kardus ke, ada yang tahu? Yayasan, panti. Ya, betul. Nah, jadi di sini kan dia tidak memberikan sedekah itu tidak berupa uang saja, tapi dia memberikan bentuk barang bisa dan makanan juga bisa. Nah, di situ ibu telah menjelaskan dari pengertian zakat, infak dan sedekah tadi. Nah, di sini ibu akan memberikan soal dan ibu akan membagi. Yang di sini kelompok 1, ini 2. Nih, silakan ke perwakilan mengambil. Baiklah, silakan diskusi kalian per kelompok, di mana ibu akan memberikan kalian waktu 2 menit. Jika udah bilang, Bu, sudah. Bu, sudah. 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 Ya, silakan perwakilan menyerupai lagi. Siapa nak baca? Perkenalan dulu, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Amil target ialah orang-orang yang memiliki harta
contoh orang yang berhak menerima zakat, yaitu amil miskin dan fakir, yang orang-orang yang memiliki harta memungkinkan itu bisa dibilang dia itu sedikit, bukan artinya dia itu miskin apa gimana ya. Nah, di mana di sini soalnya itu berikan contoh orang yang berhak menerima sedekah, yang dimana anak yatim itu berhak menerima sedekah dari atau santunan dari kita yang ada berlebih harta itu, karena harta kita itu haknya itu adalah separuh dari hak anak yatim. Terima kasih. Nah, dimana kita di sini untuk mengevaluasi pelajaran pada hari ini tentang zakat dan infak sedekah. Nah, dimana di sini ada yang bisa menjelaskan tentang infak sedikit. Ayo, Kak. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Ya, betul, Masya Allah. Itulah dari infak tersebut, karena dia akan mengeluarkan untuk ajaran kita Islam tadi. Nah, di sini ada pun juga Ibu akan memberikan kesimpulan dari zakat, infak dan sedekah. Di mana di sini zakat dan infak sedekah ini adalah bisa kita gabungkan menjadi tiga materi. Nah, di mana zakat ini adalah rukun Islam kita, dan infak atau sedekah ini dia ini tidak jauh berbeda karena sama-sama bersedekah. Nah, di sini itu hartanya itu separuh dari hartanya itu ada hak orang lain. Jika dia tidak memberikannya, maka Allah tidak akan meridhoi harta-harta tersebut. Nah, di mana di sini Ibu akan memberikan tugas di rumah, kalian akan membuat seperti ini, peta konsep mini. Nah, kalian nanti mencari di internet, itu kalian potong bagian ininya, nanti ditempel, dan di sini ada kalian berikan penjelasan. Di sini contoh orang yang bersedekah di kalangan masyarakat seperti memberikan apa. Nah, ada pun juga sedekah di yayasan. Nah, foto-foto seperti itu dibuat di peta konsep. Itu tugas PR kalian. Dan di sini juga selesai Ibu memberikan tugas PR, maka selesai juga pelajaran pada siang hari ini. Nah, di mana kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Doa sesudah berada. Pembelajaran pada siang hari ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat pada siang hari ini. Baiklah, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami
Dadah.